Tari? Alhamdulillah saya juga membaca. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini katanya Bu Sulis mau melakukan coaching ya, betul Bu? Betul. Oke, sebelum melakukan coaching nanti ada sedikit yang ingin saya sampaikan Bu. Boleh ya? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya nilai Bu, berdasarkan induk penilaiannya ya. Di antaranya apakah nanti pada saat proses coaching Bu Sulis sudah melakukan coaching dengan alur cerita dengan baik, kemudian Bu Sulis sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nanti sesuai pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nanti saya juga akan menilai bagaimana coach menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach Bu Sulis sendiri, apakah yang coach sudah bisa menemukan solusi atau masalah yang disampaikan oleh coach. Kemudian jangan lupa Ibu, nanti saya juga akan menilai prinsip coaching. Nah, prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga nanti Bu Sulis bisa memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Oke ya Bu, sebelum dilakukan proses coaching ada sedikit pertanyaan Ibu. Ya. Nanti pada saat coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini, saya ingin si coachingnya ini nantinya dapat merasa nyaman ketika berbicara dengan saya, dan pada akhirnya dengan rasa nyaman itu coach ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu. Oke, sudah saya catat ya Bu Sulis ya, kompetensi yang Ibu inginkan dari proses coaching hari ini. Kemudian ada nggak Bu yang lebih spesifik dari kompetensi tersebut Bu yang ingin Bu Sulis kembangkan? Ya, kalau yang lebih spesifik, saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi saling berkaitan dengan yang tadi ya, dengan pertanyaan berbobot itu, dan coachnya merasa nyaman. Harapannya itu tadi coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi harapannya dengan pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali lebih banyak potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Oke, baik. Jadi kompetensi yang lebih spesifik tadi Bu Sulis ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coach bisa menemukan solusi ya dari masalahnya. Kemudian yang terakhir nih Bu, yang ketiga ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada hari ini itu apa Bu? Kalau indikatornya coaching dianggap tercapai menurut saya jika coach ini sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Jadi berarti coachingnya sudah berhasil, seperti itu. Oke, sudah saya catat semuanya ya Bu, indikator dan kompetensi yang Bu Sulis inginkan. Oke, silahkan Bu Sulis melakukan coaching hari ini. Nanti akan saya amati ya Bu, coaching antara Bu Sulis dan Bu Tari. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Panca. Assalamualaikum Bu Hastari. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Bu Tari hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sulis, cuma agak kurang semangat sih. Oh gitu. Kenapa ini Bu Tari kok kurang semangat? Ada yang mengganjal sih Bu. Gitu. Bu Sulis ada waktu nggak? Alhamdulillah hari ini saya kosong nih Bu, tidak ada jam mengajar nih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Boleh, saya mau ngobrol bentar ya. Boleh Oh, ya? boleh banget, dengan senang hati saya akan mendengarkan nih apa yang akan disampaikan oleh Bu Tari, Bu Tari hari ini ya. Jadi Bu Tari harapannya kita ngobrol-ngobrol ini nanti pada akhirnya Bu Tari maunya bagaimana nih, harapannya bagaimana? Ini kan ada yang sedang saya rasa ya Bu Sulis ya. Harapannya ketika saya ngobrol dengan Bu
Sulis, nanti sih saya dapat solusi, dapat pencerahan gitu loh ya dari apa yang saya rasa gitu. Oke, ya, Bismillah ya Bu Ya, ya. ya. Nah, kita coba diskusi, siapa tahu nanti setelah diskusi Bu Tari ini bisa menemukan apa sih yang harus dilakukan gitu. Sebenarnya permasalahannya apa sih Bu? Ini Bu, di kelas ini ada satu anak ya, ini kan di taman kanak-kanak. Sebelumnya dia sudah kelompok B tapi mengulang. Dulu di kelasnya Bu Endah, bertahun ini di kelas saya. Anaknya sebenarnya sih saya amati dan saya ini untuk berhitungnya sudah bagus, untuk membacanya juga sudah bagus juga. Cuma kalau untuk kegiatan yang bersama-sama dengan teman-teman, misalnya untuk kegiatan berbaris pada awal pembelajaran sebelum masuk ya, itu dia pasti jalan-jalan sendiri, susah banget untuk diarahkan berbaris sesuai kelompoknya. Kemudian misalnya ketika sedang upacara, dia pun untuk selalu masuk barisan itu nggak mau, dia muter main-main di taman atau duduk di pinggiran. Kemudian juga kalau lagi kegiatan senam, sampai gurunya pun yang lama itu masih seperti itu ya, belum berubah, masih ini kok gitu loh ya. Saya juga sedang berusaha mencari caranya gitu ya, gimana sih supaya anak tersebut mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersama. Oh gitu. Jadi tadi permasalahannya nih anak sudah TKB ya Bu? Iya. Kalau TKB itu berarti yang seharusnya setelah TKB ini naik jenjang? Iya, naik ke SD. Naik ke SD, baik. Nah tadi di TKB dan ternyata ini mengulang ya Bu? Iya. Jadi tahun kemarin sudah TKB, Sudah di B. sekarang mengulang di TKB Kembali lagi. lagi. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, mengulangnya itu karena apa alasannya? Kalau kemarin sih karena umurnya memang belum cukup masuk ke SD, jadi mengulang dulu di TK. Oh gitu, umur berapa nih Bu? Kalau kemarin baru 6-nya lebih sedikit. Gitu. Iya, kalau yang di kota kan 7 tahun ya masuk SD gitu loh, atau 7 kurang sedikit boleh. Nah ini untuk masuk SD yang di kota belum diterima, jadi mengulang lagi di TK. Jadi untuk mematangkan juga Iya, ya. betul, iya. Berarti kalau untuk masuk SD ini kan patokannya usia ya Bu ya. Umur ya. Usia 7 atau lebih gitu. Mungkin kurang ya kurang sedikit. Iya. Sebenarnya kalau menurut Bu Tari nih, kenapa kok di SD sekarang dipatok harus umur sekian itu? Alasannya kenapa Bu? Yang saya pahami ya Bu ya, itu kenapa dipatok umur sekian itu memang sebenarnya untuk mematangkan sosial emosional anak. Iya, kita di tingkat yang paling fondasi ya, memang yang utama itu ya bukan calistung, tapi bagaimana sosial emosional anak bisa terbentuk seperti kemandirian, kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, itu bisa terbentuk seperti itu. Oh gitu. Berarti memang anak ini secara syarat ya untuk masuk SD ini masih dikategorikannya belum bisa gitu ya. Berarti dikategorikannya ini belum bisa untuk masuk ke SD karena memang tadi dikatakan sosial emosionalnya masih belum bagus ya Bu ya. Ikut upacaranya malah lari-lari. Terus untuk baris juga belum bisa. Berarti masih butuh dilatih lagi untuk kemampuan sosial emosionalnya begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih supaya apa ya kemampuan sosial emosional anak ini bisa menjadi lebih baik lagi, apakah Bu Tari ada gambaran kira-kira apa sih yang harus saya lakukan gitu? Kalau gambaran saya ya Bu, memang sebenarnya sih saya sudah melakukan pendekatan ya, memang tapi belum intens sih. Baru saya memang melakukan pertanyaan, tapi memang anaknya itu agak pemalu ya. Jadi untuk gambaran kedepannya memang saya ingin melakukan pendekatan personal yang lebih intens gitu ya, dimana mungkin saya bisa memposisikan diri saya sebagai seorang teman supaya anak tersebut itu tidak canggung ya mau bercerita dengan saya, mungkin seperti itu. Kalau mungkin kemarin saya masih memposisikan sebagai guru mungkin, jadi dia kan belum nyaman gitu mungkin ya. Nah, untuk besoknya mungkin seperti itu Bu, saya ingin ngobrol dengan si murid tersebut, menggali ya kenapa sih anak tersebut tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti itu Bu. Terus nantinya saya juga ingin menggali juga informasi dari
orang tuanya Bu. Mungkin saya bisa melakukan janji bertemu dengan orang tuanya supaya saya memahami dia di rumah bagaimana dan di sekolah seperti ini. Iya seperti itu. Ya baik Bu. Jadi nanti Bu Tari rencananya akan melakukan komunikasi ya Bu ya dengan si anak tadi secara lebih intensif, memposisikan diri sebagai teman. Itu saya rasa itu sudah baik sekali Bu. Jadi supaya anak ini mau terbuka. Kadang-kadang kan ketika kita sebagai guru mungkin anaknya belum mau terbuka, mungkin dengan kita memposisikan sebagai teman, anak akan lebih terbuka lagi. Kira-kira ini Bu, sekarang ini berarti komunikasinya masih biasa ya Bu? Masih biasa, iya. Saya belum terlalu menggali terlalu dalam kepada anak tersebut. Kira-kira kapan ini Bu, kalau misalnya mau mengadakan komunikasi dengan anak ini, waktunya hari apa atau mungkin jam berapa begitu? Ya memang saya masih terkendala dengan waktu ya Bu Sulis, karena saya juga di kelas sendiri, tidak ada guru pendamping. Memang ketika mau berbicara lebih banyak itu, sudah bel, sudah istirahat, atau sudah harus waktunya berputar, jadinya saya belum bertanya, sudah nggak ketemu lagi. Saya hanya melihat gitu loh dari jauh. Mungkin saya harus meluangkan waktu, misalnya sepulang sekolah. Mungkin saya akan menghubungi orang tuanya terlebih dahulu bahwa saya perlu bicara dengan si anak, jadi mohon untuk dijemput lebih lebih terlambat gitu ya, tidak tepat waktu gitu. Mungkin saya bisa melaksanakannya besok Bu. Nanti saya bisa WA orang tuanya untuk dijemput lebih ya dari jam penjemputan seperti itu Bu, agar saya punya waktu yang lebih luang ngobrol dengan si anak seperti itu. Ya, jadi besok ini akan berarti nanti langsung menghubungi orang tuanya Ibu ya? Iya, saya WA dulu orang tuanya, saya ingin ngobrol kenapa sih? Ya, jadi besoknya bisa langsung komunikasi dengan anaknya dulu, iya. Ya. Bagus sekali Bu, tetap semangat ya. Memang menghadapi anak kecil itu gampang-gampang susah ya Bu ya. Kalau belum ketemu kata kuncinya mungkin ya, jadi belum bisa supaya anak ini mau terbuka ngomong semua seperti itu ya. Baik Bu, kalau misalnya nih nanti berarti langkahnya yang pertama menghubungi orang tuanya, mungkin minta izin tadi ya Bu ya, minta izin supaya anak ini pulangnya mungkin agak telat sedikit karena Bu Tari butuh komunikasi dengan anak. Nah setelah komunikasi dengan anak, kira-kira langkah berikutnya apa? Saya mungkin juga akan menghubungi orang tuanya ya Bu, untuk menggali informasi lebih dalam ya. Kenapa sih anak tersebut kok seperti ini sampai di sekolah? Saya juga ingin tahu ya, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ya. Kalau saya amati memang anaknya itu agak pemalu, terus ketika disentuh itu ya kalau anak yang lain kan kelendot malah ya, itu kalau kayak disentuh itu kayak risih gitu ya. Saya juga, ini kebutuhan kasih sayang terpenuhi nggak sih, atau ada apa sih di rumahnya kok perilakunya di sekolah seperti ini. Jadi saya ingin juga berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana sih anak ini di rumah, terus bagaimana bapak ibu memberi stimulasinya gitu. Ingin cari tahu juga. Oke, betul sekali ya. Siapa tahu mungkin dari situ ibu bisa mendapatkan banyak informasi Ibu ya, supaya nanti anak ini, penanganan ibu terhadap si anak ini nanti bisa lebih maksimal lagi, bisa membawa anak ini menjadi terbuka dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, kalau misalnya ini kan komunikasinya masih belum secara komunikasi yang intensif per individunya kan belum. Berarti sekarang kira-kira posisinya di peringkat berapa nih kalau di skala 1 sampai 10? Kalau sekarang ya saya masih biasa, baru meraba, belum mengena banget ya. Mungkin saya masih di posisi 4. Baik. Di posisi 4 karena memang merasa belum ini ya Bu ya, belum komunikasi intensif. iya, belum benar-benar belum tahu ke anaknya gitu loh. Ya, baik. Dan belum saya terapkan gitu Ya. ya. Nah, nanti kalau sudah diterapkan nih targetnya Bu Tari ini nanti mau meningkat sampai ke level berapa? Kalau saya mungkin cukup 7 atau 8 Gitu. di level itu. Ya. Jadi tetap harapannya nanti ada peningkatan ya Bu ya, dari yang tadinya mungkin komunikasinya masih agak kurang,
nanti diperbaiki, harapannya si murid ini berkembang semakin baik lagi sesuai dengan kodratnya tentunya ya Bu ya, dengan tadi melihat kebutuhan dasarnya apa sebenarnya yang belum terpenuhi begitu ya Bu ya. Baiklah, ini saya mengingatkan saja supaya nanti target yang kita harapkan, target yang Bu Tari tadi sudah tentukan supaya bisa tercapai, saya harap Bu Tari konsisten ya Bu ya, untuk program yang tadi sudah dibuat rencananya nanti komunikasi dengan orang tua untuk minta izin supaya besok bisa komunikasi dengan anaknya, kemudian dilanjut dengan hari berikutnya dengan orang tuanya gitu ya Bu ya. Berarti kira-kira kalau sekarang hari Selasa, kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi? Sekarang Selasa ya, besok berarti saya ngobrol dulu dengan anaknya ya. Terus besoknya berarti Kamis, mungkin Sabtu. Sabtu, Iya, ya agak enggak juga ya, iya, hari Sabtu. Baiklah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Namun sebelumnya dari obrolan kita yang sangat singkat ini Bu, ada tidak sih manfaatnya Bu? Oh, sangat bermanfaat ya Bu Sulis ya. Ternyata dari obrolan siang kita hari ini saya serasa dituntun gitu ya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Alhamdulillah jika memang Bu Tari merasa ada manfaatnya gitu, saya juga senang bisa membantu meskipun sebenarnya saya tidak ngapa-ngapain nih, sebenarnya dari Bu Tari sendiri ini yang sudah menemukan solusinya ini. Baik, untuk pertemuan berikutnya hari Sabtu ya Bu ya, saya tunggu perkembangannya seperti apa, karena saya juga penasaran nih, saya ingin tahu bagaimana setelah Bu Tari berbincang dengan si anak, kemudian dari orang tua, nanti temuannya seperti apa ya, temuan-temuan dari hasil komunikasinya Bu Tari seperti apa. Begitu ya Bu ya. Iya, Oke, kita ketemu lagi insya Allah hari Sabtu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Bu Tari. Iya, Terima terima kasih sekali anak-anak. Anak-anak TK pastinya luar biasa sekali, gurunya harus selalu tersenyum, harus selalu bahagia ya Bu ya. Betul. Baik, kita tutup atau ada yang mau disampaikan Bu Tari? Kayaknya sudah cukup Bu Sudah Sulis. cukup, Terima kalau kasih sudah sekali. cukup Iya. ya, sama-sama. Jika sudah cukup, saya akhiri ya Bu Tari ya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama. Bagaimana Bu tadi hasil dari coachingnya Ibu yang apakah sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah, mohon maaf ini saya sambil meluruskan video ya. Maklum. Alhamdulillah tadi coaching sepertinya sih kalau menurut penilaian saya ya Bu, ya nggak tahu nanti kalau menurut penilaian Bu Panca. Kalau menurut saya coachingnya alhamdulillah tadi lancar Ibu, sudah sesuai dengan alur Tirta yang memang dikembangkan itu. Kemudian saya sudah berusaha untuk membantu coach untuk menemukan jawabannya gitu. Baik Ibu, nah ya setelah saya melakukan observasi ya Bu, tadi ada sedikit ya, tadi ada sedikit pertanyaan lah ya Bu kepada Bu Sulis. Tadi apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada proses melakukan coaching hari ini terkait indikator ketercapaian yang Bu Sulis ini? Baik Ibu ya. Kalau untuk tadi indikatornya menurut saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya, tahapan-tahapannya. Jadi dari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga saya sudah bisa menggali sebenarnya potensi yang dimiliki oleh coach itu apa sebenarnya. Dan saya juga berusaha untuk hadir sepenuhnya. Saya berusaha membuat suasananya menjadi cair supaya coach itu merasa nyaman, sehingga pada akhirnya coach dapat alhamdulillah menemukan solusi atas permasalahan itu. Baik Bu Sulis. Tadi Bu Sulis sudah berhasil ya melakukan proses dengan coaching dengan alur Tirta ya, sesuai dengan alurnya tadi sudah Ibu sampaikan, sudah ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi ya rencananya coaching untuk memperbaiki masalahnya, kemudian ada rasa tanggung jawabnya tadi Bu ya, ada tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah bisa menggali potensi, memaksimalkan coaching untuk bisa menemukan solusinya.
Oke, menurut catatan saya juga ini, Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan alutsista yang dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah ini bertatap, ini berbincangan ini sudah kayaknya sudah coaching juga merasa nyaman ya, berbincang dengan Bu Sulis. Kemudian Bu Sulis juga dengan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa memaksimalkan potensinya untuk menjawab menyelesaikan masalahnya. Baik sekali Ibu, terima kasih atas proses coaching hari ini. Tapi ada satu nih Bu yang ingin saya tanyakan ya. Untuk kedepannya nih Bu, ya, kedepannya apa yang Ibu harapkan dari proses coaching hari ini? Kalau kedepannya jujur ya Bu, saya itu masih kadangnya grogi kalau ngobrol gitu. Jadi masih harus banyak belajar gimana caranya supaya saya bisa lebih rileks dan bisa lebih menangkap setiap apa yang disampaikan oleh coach, supaya setiap pernyataan sekecil apapun tidak lolos dari tangkapan saya, karena dengan mendengarkan dengan bijak dengan seksama apa yang disampaikan coach itu adalah kunci supaya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach. Jadi saya ingin belajar terus supaya saya bisa lebih terampil lagi untuk melakukan coaching gitu. Ya, luar biasa Bu Sulis, Ibu sudah proses coaching hari ini pokoknya mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya, dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oke, terima kasih ya Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya sudah melakukan observasi, kemudian Ibu sudah melakukan coaching dengan alutsista yang baik. Kalau sudah, Ibu, saya akhiri ya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Bu Sulis dan Bu Tari semuanya sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.